Kalau sport fotografi yang khususnya buat basket ya. Ini emang yang paling ribet tuh sebenarnya di basket. Satu hari bisa berapa match? Satu hari bisa 7 sampai 8 match. Oh. Kalau foto tuh sebenarnya subjektif semua. Ke luar negeri Tanpa keluarin duit. tanpa ngeluarin duit dengan modal mereka ini. Yang suka gebrak-gebrak meja. Gebrak meja sampai mejanya jatuh itu. Nah, di situ. Itu bener lu Enggak. nggak dapat sama sekali? Sama sekali. Dapat capeknya doang. Lu hidup gimana? Kembali lagi di The Bricks. Halo. Halo, gue perkenalan diri dulu kita ya. Boleh. Gue Julius. Gue Mahdi. Dan gua Alif Sekarang kita nih mengakuisisi mengakuisisi ya. Kita ngambil alih konten The Bricks untuk sementara. Karena sekarang lagi PPKM nih. Banyak hobi-hobi yang nggak bisa disalurkan lah. Kayak hobi aktivitas outdoor dan lain-lain. Jadi kita bikin podcast daripada nggak ada kegiatan. Iya, betul. Kan? Ini jadi hobi baru kita. Ngebahas tentang hobi, ada hobi dan aktivitas. Nggak tahu sih ini hobi atau bukan, tapi mungkin berawal dari hobi yang kemudian jadi penghasilan baru dan pekerjaan baru yang sebenarnya nggak baru, tapi baru muncul di permukaan. Baru booming. Benar, baru booming di tahun-tahun terakhir kali ya. Gara-gara Pandemi juga. Pandemi. Hobi apa pekerjaan ya enaknya disebutnya, Lip? hobi dulu. Awalnya dari hobi. Awalnya pasti. dari hobi ya. Awalnya Berawal dari hobi. Hobi yang dapat duit. Hobi yang dapat duit. Hobi yang dapat benar. duit. Apa sebutannya, Lip? Fotografer. Fotografer tetap ya. Fotografer. Tapi fotografer kan mungkin Ada banyak nih genrenya. banyak. Nih. Untuk event. Yang rame event. Wedding. Model. Foto kelas. Iya kan? Foto buku tahunan. Iya, suka datang sekolah. Coba. Ya 1, 2. Iya kan? Ganti gaya. Ya. Ini yang lagi booming banget yang di sosmed, beberapa teman-teman kita mungkin pernah lihat ya, yang suka olahraga outdoor. Dan pernah memakai jasanya. Sering yaitu pakai bisa jasanya. dibilang sebagai sport photographer. Yoi. Nah, lu sendiri sebagai kameramen, Iya. Bricks Media ID Dan editor. Sebelum ke Bricks Media ini, lu itu sport photographer juga kan? Iya, bisa dibilang gitu. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih ambil job yang nggak ngeganggu di sini lah. Oh, freelance lah ya? Freelance masih. Kalau dulu kan kontrak tuh. Sekarang freelance gitu. Sekarang kontrak lu udah di sini kan? Kontraknya di sini. Gajinya berapa? Waduh. Lu kenapa bisa terjun ke dalam sport fotografi ini? Ya. Gini, awal mulanya tuh lu kan hobi, kan tadi bilang hobi. Iya, hobi. Hobinya tuh dari tahun berapa atau kapan, terus beralih dari hobi yang nggak dibayar sampai jadi hobi yang dibayar tuh kapan dan gimana? gitu ya. Jadi awalnya tuh gue cuman iseng aja kan, ya biasalah anak kuliah kan. Awalnya pas kuliah ini di 2015-2016 itu kan ada satu mata kuliah fotografi kan, kalau di gua di Unpad waktu itu, di Ilmu Komunikasi Unpad itu ada satu mata kuliah fotografi, dan gua ya emang seneng aja gitu di situ kan. Karena kuliahnya keluar kan. Tapi nilai lu bagus? Bagus, paling bagus sekelas waktu itu. Oke. Terus gua lihat tuh banyak kan jenis-jenis fotografi kan banyak. Nah, banyak di situ gua lihat kok gua nggak begitu tertarik gitu kan. Orang-orang kan pasti fotografi model, ya kan? Atau event dan lain-lain, konser gitu-gitu kan. Sedangkan gua nggak terlalu tertarik di situ sebenarnya. Gua tertariknya malah ke fotografer sport gitu, fotografer sport khususnya basket. Tuh di situ gitu. Karena ya gua basicnya emang suka basket tapi nggak jago. Jadi gua pengen berkecimpung lah di basket ini, gimana caranya sih selain jadi pemain gitu loh. Ada di dunia itu lah. Iya, ada di dunia basket Indonesia ini gimana sih caranya selain jadi pemain dan pelatih. Berarti kan, gitu kan. Target lu itu adalah Awalnya skena basket nasional lah ya? skena basket nasional awalnya ya. Masih di kampus tuh 2016 tuh masih ngefotoin ya event-event internal kampus lah. Itu di situ ngefotoin teman-teman juga, itu teman-teman doang, nggak ngefotoin buat semua eventnya gitu. Udah berbayar belum tuh? Belum waktu itu belum. Sukarela aja. Aja. Nah, di situ di 2016 itu akhir 2016 2017 awal ada IBL tuh, Indonesia Basketball League di Bandung waktu itu. Seri Bandung. Nah, di situ gua moto pertama kali basket. Sebenarnya yang ngefoto di situ tuh nggak boleh sembarang orang kan kalau yang masuk tuh. Nah, kayak itu pers lah ya, pers lah. Nah, gue
Di situ gua minta kenalan gua buat akses lah. Bisa dikasih akses di situ ya. Udah gua ke situ jebret, gua moto-moto. Ya udah awalnya dari situ. Terus Ini 2016. 17 awal. Di situ gua kenal banyak orang. Terus Sebelum itu dari 17 ke 18 itu lu tetap aktif terus foto-foto foto-foto IBL? aja. Ha. Tetap. Bukan IBL ya, foto-foto apa aja. Kan karena IBL kan cuman ada beberapa bulan doang nggak? Iya, Nah, seri-serinya. setelah itu kan nggak ada lagi nih. Mm-mm. Nah, itu di situ tuh gue di situ tuh ngikut kayak DBL Oh, gitu-gitu lah pokoknya. Oke, iya. Pokoknya yang Event-event basket event lah. basket yang gue udah dibayar gitu, bukan gue yang Berarti sukarela. 2017 lo udah mulai dibayar tuh. Udah 2017. Nah, ya awalnya dibayar tuh di 2017 itu gua Sama siapa gitu dibayarnya? di DBL. Sama asosiasinya? Iya. Oh, Jadi kan oke. DBL bikin event di Bandung. Nah, gue sebagai fotografer event itu. Oke. Itu di awal 2017 tuh. Nah, di situ akhirnya gue ke Aspak kan. 2018. 2018 awal ini magang. Kan dulu ada Oke. mata kuliah magang tuh. Ya. Nah, gue memutuskan magang gue di Aspak sebagai social media officer dan fotografer sekaligus fotografer di situ. Ngurus apa aja tuh selain photoshoot? Yang ngurus sosial media mereka, ngurus desain grafis yang buat di Oh. IG itu juga. Jadi sebenarnya Masih ingat konten nih berarti? konten. Masih ingat Ha. passwordnya? Wah, Kita buka yuk. ayo. boleh. Tapi timnya udah bubar. Oh, iya. Setapak ya? Setapak Setapak. udah bubar, nggak bisa. Tahun ketiga Tahun lo udah ketiga. masuk ke IBL, masuk ke circle IBL ya? Udah tahun ketiga. Dan udah berpenghasilan? Udah berpenghasilan, udah di Oke situ. lah itu berarti. Berarti lo ngikut punya. semua seri? Ngikut semua seri. Oke. Ngikut semua seri. Di mes segala macam juga Iya. lo ikut Ikut. nge-capture kegiatannya Kegiatan gitu. iya. Ha. Jadi part of the team ya? Part of the team lah. Udah, di oke. situ. Bayaran pertama itu event apa dan berapa? Bayaran pertama itu ya di BL tadi. Di BL itu? Berapa tuh kalau boleh sebut tuh? Masih freelance kan berarti? Masih Bayaran pertama masih itu? freelance. Satu hari bisa berapa match? Satu Lima hari ya? bisa 7 sampai 8 match. Oh. Kalau misalnya di DBL sama di Aspak kan pasti beda kan? Kalau di Beda. DBL tuh lo nge-capture momen atau nge-capture pemain atau gimana? Capture semuanya. Momen Jadi, berarti? Momen ada misalnya ada yang di tribun juga di capture. Baru masuk, announce semua. Di capture, main basket di capture. Artis yang datang. Event-event yang ada di sekitar DBL kan biasanya ada mini game gitu di capture juga. Jadi- Capture artis juga loh, kan banyak yang nonton tuh artis. Iya, gitu-gitu. Jadi ya Kalau Aspak berarti lebih kalau Aspak lebih ke timnya aja timnya kan? aja, kayak latihan gitu-gitu lah, beda-beda. Terus, Oh, oke. 2018? 2018 di Aspak tuh kan statusnya cuma magang tuh. Oke, 2018 sampai 2000? 2018 tuh udah terus Setahun? Setahun tuh. Oke. Gua satu season lah. Oke. Season berikutnya IBL. Hmm. Gua ikut nih tim yang sangat legendaris nih. Hmm. Yang sekarang udah bubar. Oh, Surabaya? Bukan. Apa tuh? Bogor. Oh, Bogor. Yang teman kita juga ada tuh. Oke. Teman kita host yang di Brick House Media. Ada juga tuh kan salah satunya tuh. Yang suka di komen negatif ya? Iya, yang suaranya kenceng banget ya. Oh, gitu. Yang suka gebrak-gebrak meja. Udah ya? meja sampai mejanya jatuh itu. Nah, di situ. Itu gue Satria Muda Bogor kan? Ini bukan Edo kan tapi? Andre Rido, bukan Rido. Oke. Andre Rido. Siliwangi Bogor. Siliwangi Bogor tuh di situ. Nah, gue dikontrak di situ. Pas ada Edo tuh. Ada itu bareng-bareng. Itu Oh, berarti oke. season 2018 2019. 2019, ya. Oke. Itu. 2019 2018 2019. Itu bener lu nggak Nggak. dapat sama sekali? Sama sekali. Dapat capeknya doang. Lu hidup gimana? Ya untungnya Heeh. akomodasi lain-lain dikasih. Lalu cuma dibayarin hidup gitu, nggak ada penghasilan tambahan? Iya, nggak ada. Nggak, itu nggak dibayar sebenarnya nih kalau yang Siliwangi ini nggak dibayar. Karena lu udah dibilang ini nggak dibayar, apa dijanjikan dibayar? Enggak, dijanjikan Pasti dibayar. dijanjikan lah. dibayar dong. Kalau nggak dijanjikan dibayar, gue nggak mau. Ngapain? Kan hitungannya udah bukan magang soalnya. Iya, itu aja bukan. Kalau di Aspak iya nggak apa-apa, karena gue magang di situ kan. Dan itu buat CV. buat CV kuliah kan. Oke. Dan Oh, buat oke. tugas kuliah kan. Di situ waktu Aspak itu. Nah, Berarti dari Siliwangi lu tidak dapat apa-apa. tidak Iya. dapat apa-apa. terus Pengalaman ya dia dapatnya pengalaman lah. Pengalaman nggak baik, Nggak kan? baik lah. Ya mending dapat pengalaman nggak baik di awal nggak sih? Iya, iya. Iya. Iya kan? Iya. Setelah lu nggak dibayar nih,
Tapi kenapa lu tetap mungkin rada lama ya tetap di situ? Pasti Ya, ada yang lama, iya. lu cintai dong di situ. Walaupun masa Kenapa bertahan gitu? semata-mata nggak dibayar lu tetap mau Iya. Siliwangi itu. Walaupun gua nggak dibayar ya, gua dapat pengalamannya banyak dan yang penting networking sih. Networking antar fotografer, networking ke orang-orang yang lainnya, klien-klien. Skena basketbolnya. Dan Oke. bahkan ini nih yang paling gua suka banget dari situ, gua bisa ke luar negeri Tanpa keluarin duit. tanpa ngeluarin duit dengan modal mereka ini. Oh. Pernah itu di satu eventnya streetball, gua kan ngefotoin event dia pas di Bandung, pas kompetisi nasional lah ya. Iya. Nah, di kompetisi nasional itu beberapa pemain terpilih ke Filipina. Oke. Diterbangin ke Filipina. Gue diajak waktu itu di situ. Itu setelah gue di Siliwangi gitu, setelah gue ini 2019 awal gitu. Ya itu walaupun gue nggak dibayar, gue dapat networking lah. Dan gue pun dapat bayaran yang lain lah. Saya Gitu. semata-mata lu tetap dapat privilege lah ya. Dan gue ngerasa ini bayaran yang lebih banget gitu loh. Walaupun ya sekali nggak dibayar, cuman ya nggak usah nggak usah. Terus gue nggak mau lagi gitu, nggak usah Jangan kapok lah ya. Dan nggak usah kapok ya, bener nggak usah kapok. Ya bukan semata-mata kalau kita mau dapat uang tuh sebenarnya kita harus jago dulu baru lu bisa dapat uang yang proper. Selagi lu belum jago lu cari pengalaman aja Iya dulu. pengalaman. Duit pasti ngikut lah ya. Duit pasti ikut parah. Pasti usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, udah di season yang 2019-2020 kemarin sempat tuh ke Louvre Surabaya. Surabaya. Tapi ya cuman berapa seri doang kan, habis itu pandemi kan. Jadi Dibayar tapi kan. Ini Bayar. Mobile Legend ya kan? Hah? Mobile Legend PUBG Louvre kan? dong. Oh iya, ada juga sih. Ini Louvre basket. Louvre Oke. basket ya, di situ ya udah habis itu ke sini. Fotografer itu sama videografer juga nggak sih? Apa beda lagi orang timnya? Sebenarnya harusnya beda lagi. Harusnya. Cuman karena kalau misalnya di industri basket ya, gue menurut aja ke basket karena pengalaman gue di basket ya. Orangnya terbatas kan? Orangnya terbatas kan. Nah itu ya kayak gue tadi bisa double job gitu. Kayak misalnya yang upload gue, yang ngefoto gue, yang ngedit gue gitu. Kan harusnya itu beda-beda orang kan. Untuk zaman sekarang sih gue nggak setuju sebenarnya kalau dibilang terbatas. Karena untuk sport fotografi ini makin banyak banget nih. Iya sekarang kan. Sekarang, benar. Dulu mah. Tapi kan juga sebenarnya secara teknis pun juga nggak mungkin kan satu orang megang kamera sama nggak video bisa, kan nggak cuy. bisa. Iya, susah. Beda Oh, juga pasti kan. susah. Objeknya beda juga. Iya. Pasti. Momen foto sama video pun pasti beda juga kan. Benar. Iya, benar. Di luar negeri tuh wow banget loh. Wow parah. Itu foto bisa mereka buat jual, buat bisa branding juga kan soalnya. Iya, dan lu- bisa mereka orang- jual. Lu lihat aja NBA nih ya, brandingnya kayak gimana gitu loh. Parah. Branding buat foto, videonya segala macam, sosmednya. Masalah berantem sama kameramennya aja apa Iya. ada kok. Oke, itu kan ibaratnya perjalanan karir lu sampai sekarang. Sekarang ya. Sekarang lu masih ngambil juga freelance. Masih. Untuk memulai karir nih. Dan kalau dari lu apa sih yang dibutuhin? Yang jelas kamera dan lensa. Betul. Oke. Dan lensa. Oh berarti dari lo 2015 itu 2016, zaman-zaman ya. kampus itu berarti kamera lo udah kamera proper gini? Belum. Belum. Waktu itu masih kamera-kamera kayak selayaknya remaja pada umumnya Oke. lah. Oh, Nokia 6600. Kamera DSLR. Yang biasa dipakai anak-anak kuliahan pada umumnya kayak gitu masih kayak. Selain ya kamera itu alat lah ya, kayak udah pasti kalau mau main basket lu siapin sepatu basket. Iya, sama. Ada atribut lebih penting nggak? Maksudnya untuk lensanya segala macam tuh bedanya di mana sih sama fotografi? Pasti beda dengan event fotografi kan? Iya, benar. Bedanya tuh di mana? Dari Indoor dan outdoor pun juga pasti Indoor beda. dan outdoor beda. Oke, bedanya tuh gimana? Kalau sport fotografi yang khususnya buat basket ya, Ya. ini emang yang paling ribet tuh sebenarnya di basket, paling mahal juga. Karena indoor kali ya? Karena indoor. Karena indoor kan. Lensa ya minimal harus kayak, ya nggak harus sih ya, pokoknya minimal tuh mendekati inilah, yang bisa zoom yang lumayan dengan aperture atau bukaan yang gede. Jadi kalau misalnya dibuat di tempat indoor itu nggak noise dan nggak ngeblur lah. Oh, oke. Intinya itu.
Kalau misalnya di outdoor itu lebih gampang sebenarnya, lebih gampang lah buat untuk lensa dan kameranya tuh lebih yang nggak terlalu spesifik karena dapat bantuan cahaya dari matahari kan. Outdoor. Ini kalau siang ya Kalau tapi siang. Kalau malam pun lampu stadion kan bagus-bagus Pak, daripada lampu gor ya. Lampu gor kan terbatas kan, kecil gitu, terus gede. Nah, ya biasa kalau outdoor malam lebih nembak lah lampunya. Iya, lampunya kan lebih terang juga kan, jadi ya lebih gampang lah untuk kamera dan lensanya gitu. Kalau yang susah mah yang indoor. Kalau buat gua. Ada nggak yang menurut lu sekarang sport fotografi sekarang yang oke banget menurut lu karyanya? Indonesia berarti ya? Indonesia ya. Basket apa? Basket boleh, Basket bola boleh. boleh. Lu kan juga sering Atau main mungkin bola. olahraga lain kali? Yang biasa olahraga apa deh? Kalau gua basket ya. Basket ya, oke. Itu bisa gua ini ada namanya Bang Arya Kurniawan. Nanti kita ini di atas Ya nih. ada di sini nih Di Bang atas. Arya. Akunnya. Di sini itu menurut gua emang fotografer basket Profesional ya? profesional nomor 1 di Indonesia sekarang ya. Oke, sekarang. Gua itu. Besok lu? Besok ada lagi. Ya pasti. Nah, Bukan. kan itu bilang nomor 1 definisi fotografer nomor 1 tuh apa? Tolak ukurnya tuh gimana? Maksudnya bisa dibilang ini tuh nomor 1 nih, ini tuh kurang atau apanya sih dari apanya sih? Subjektif sih sebenarnya. Subjektif ya? Kalau foto tuh sebenarnya subjektif semua. Semua apapun tuh sebenarnya subjektif. Foto ya. Mau foto lu jelek tapi lu bilang bagus juga bisa. Lu ada reason untuk itu gitu loh. Tapi pas udah masuk ke dunia profesional pasti lo harus ada Ngikutin. standarnya kan? Iya, Pas masuk ke ngikutin. dunia profesional yang notabene lo dibayar kan? Iya. Itu apa sih? Ada nggak sih? Maksudnya siapa tahu buat teman-teman nih yang Oh, iya. tertarik tuh Benar, apa sih benar. parameternya tuh harus gini tuh ada nggak sih? Lid? Pasti ada teknikalnya lah ya. Iya, teknisnya sih. Ini teknis Sebenarnya banget sih sebenarnya. harus gimana Menguasai fotografi yang pasti lah. menguasai ya lu gimana foto lu biar foto lu tuh bisa ngomong. Oke. Foto lu tuh lu ngejebret foto dengan lihat foto itu lu tahu suasananya di foto ini kayak gimana gitu loh, nggak sekedar foto flat yang misalnya orang dribble cuma dribble doang. Oke. Iya, kalau di sepak bola sih ada beberapa foto, Ekspresinya Ekspresif gitu beberapa juga. foto tuh yang Momen lah. benar-benar ikonik banget. Nah, yang penting ikonik, yang penting momen sih, yang penting momen. Ya capture the moment lah ya. Nah, si Bang Arya ini jago banget masalah itu. Mungkin berarti ini ya, apa namanya lama barunya fotografer ngaruh juga ya? Ngaruh banget, apalagi lu misalnya fokus ke satu hal aja ya, misalnya fotografer bola, ya udah fokus ke bola dulu aja. Oh, oke. Biar bisa Dapet feel-nya feel-nya. dapet lah. Apalagi kalau lu nya pun mungkin suka main bola juga. Ya, itu lebih dapat lagi. Lu bisa tahu kan misalnya Heeh. abis momen ini Lu apa itu, heeh. Ya, dan Itu kemungkinannya. dapet lah. selama karir lo ini ada nggak foto yang menurut lo kayak anjing nih keren masterpiece lo deh, ada nggak sih? Ada. Nah, ntar Gua taruh di sini ya. Dan ini kenapa jadi masterpiece gua? Oke. Ya karena menurut gue ya ini foto apa namanya? Ada foto Ada sejarahnya lah ya. sejarahnya adalah foto. Kalau ngomongin harga, Lid, misalnya untuk orang yang baru mulai mau misalnya mahasiswa kayak zaman lo 2015 untuk mulai bisa ke profesional tuh bisa sebut angka nggak sih, kira-kira mesti nyediain nominal berapa sih kira-kira? Nggak untuk- usah sampai profesional dulu deh, sampai bisa berpenghasilan lah. Iya bisa sampai Iya, berpenghasilan iya, tuh iya. kira-kira butuh dana berapa sih? Dari kameranya dulu ya. Kamera ya. Kamera itu Kira-kira. yang proper menurut gua tuh di harga 10 sampai 12 lah. Oke. Kameranya doang ya. Kameranya doang nih. 10 sampai 12. Walaupun ini lebih. Oke. Iya, oke, sombong. Dulu lebih, sekarang mah udah murah. Untuk lensa tergantung kebutuhan kalau lensa. Oke. Lensa kalau misalnya di outdoor dan segala macam kan lebih murah. Itu ya bisa 2-3 juta juga udah dapet sebenarnya. Tapi Proper kalau- ya? Itu udah proper. buat outdoor ya. Outdoor, oke. Buat outdoor dan yang ya standar lah maksud gua. Nggak proper Kalau standar tuh minimal berarti lo. minimal. Ya yang kayak gini lah. Ini minimal nih. Terus ini Nah itu ya. Tumbler ini berapa? tumbler Tumbler ini mahal nih kayaknya. Ini Tumbler Canon nih mahal tumbler berarti. Canon ini lebih mahal dari kameranya. Kisaran kurang lebih. 20 sampai 30. Oh, Berarti ini untuk awal nih maksudnya, untuk
Untuk memulai loh. Enggak, ini untuk bener-bener propernya ya. Kalau memulai mah bisa 20 cukup lah. 20 cukup, berarti 20 juta itu untuk orang yang mau mulai lah ya. Iya. Tapi lensa dan kamera. kalau menurut gua ya 20 maksudnya dengan modal yang lu bilang minimal itu ya lu latihan dulu aja. Oke. Iya, latihan dulu sih benar-benar. Sewa-sewa dulu aja. Ada yang sewa-sewa juga berarti ya? Banyak. Oke. Gua pun dulu sebelum punya ini pun gua nyewa per event gitu. Nah, kalau mau nyari kamera bisa nih di sini nih. Enggak ada. Nggak ada. Kalau kisaran harga rata-rata sekarang kira-kira berapa Lip? Untuk kalau kita kan main bola misalkan kita nyewa untuk 2 jam atau main basket nyewa Iya, 2 jam. mau foto ya. Iya. Kisarannya berapa di Kalau untuk di level udah di level lo ya? Buat gua ya. Di lo. Gua 300 sampai 400 ribu. 2 jam. 2 jam. Itu Per 2 jam. berarti kalau lo emang khusus basket ya? Gua basket dan mini soccer lah, mini soccer. Masih oke lah. Gua oke lah. Nih kita kan journey-nya Alit kan udah, terus suka dukanya juga udah. Sekarang tuh pengen nanya, ada nggak sih dia goals-nya atau target atau mimpi ini dia pengen nge-capture momen apa atau di mana atau ya kayak gitulah. Ada nggak sih Lit? Ada sih. Pasti ada dong. Ada. fotografer presiden? Iya, lagi main basket kan? Iya. Ada sih, ada. Coba. ada. Soalnya kan tadi dia bilang lo bahkan bisa keluar negeri tanpa ngeluarin duit sepeser pun kan. Berarti itu kan Itu ya udah itu sesuatu, itu iya. termasuk salah satu mimpinya. kan. Nah, udah. Pasti ada dong yang Keliling dunia lah. Salah satu mimpi keluar tanpa ngeluarin duit. Akhirnya dari tercapai. foto ini tercapai Cek nih lah. udah nih cek satu nih. Nah, yang kedua nih yang deket-deket sini aja dulu. Oke. Yang Timnas. 2023 nih. Timnas. World Cup. Buat timnas berarti ya? Timnas. FIBA World Cup 2023 nih kalau jadi di sini kan. Kalau jadi di sini kalau pandeminya udah nggak ada. Amin. Ayo kita pecahkan rekor sebagai pandemi terbanyak di dunia. Waduh. Terus setelah plan World Cup, World Cup, FIBA World Cup. apa itu plan terakhir, apa target terakhir lo? Terakhir pasti one step di atasnya lah ya. NBA. NBA di atas World Cup. NBA. Iya, NBA Itu jelas. hanya liga basket dong atau liga-liga Amerika lah yang bisa kita Iya. bilang. Siapa tahu nanti Brick House bisa ngasih ini tugas Alit buat ngeliput NBA. Oh, Mbak Damba. Berarti Goals lo itu ya? Goals gua ya goals setiap fotografer basket lah pasti. Kalau yang di Indonesia pasti ke situ lah. Umumnya pasti ke situ. kayaknya itu udah ada biggest dream-nya lah ya. Biggest dream-nya pasti ke situ. Oh, sama satu lagi nih ada yang bungkutan juga. Kan lo dari 2015 lo udah ngambil apa namanya jalan buat jadi fotografer kan. Kalau dari orang terdekat lo gimana sih? Apa ya? Maksudnya Dari keluarga orang gitu. Keluarga gitu tuh. Nah, itu gimana sih? Maksudnya ada kendala di situ apa enggak sih? kendala banget. Dan apakah ini sebenarnya menghasilkan Polemik. Hah? Menghasilkan polemik di antara keluarga. Pasti ada dong. Dengan Maksudnya, polemik ya? Iya, apalagi iya. Fotografer kan bukan kerjaan yang apa ya? Bukan kerjaan yang diidam-idamkan sama orang tua lah ya. Benar. Itu gimana sih? Lo pasti ada kan? Ada. Coba gimana? Ada. Sampai sekarang pun masih. Oke. Ini sampai sekarang pun masih ini gua. Jadi di 2016 nih pas gua banyak keluar kota kan gua otomatis izin lah ya sama keluarga. Ini lo masih kuliah berarti ya? Masih di kuliah. Izin lah ya sama keluarga ya. Ada event ini nih. Kan gua di Bandung, keluarga gua di Madiun kan. Oke. Ya, mau nggak mau kan pasti mereka khawatir lah ada ini gimana kuliahnya gitu kan. Pasti ya layaknya orang tua pada umumnya lah harusnya. Di 2016 itu awal-awal tuh ya udahlah nggak apa-apa. Sebenarnya nggak ini juga, tapi si orang tua ini kayak gimana ya, kayak tapi kamu harus tanggung jawab sama Kuliah. gitu kan. Gitu. Nah, ya dasarnya anak-anak ya, remaja pada umumnya ya kerja dulu, udah punya duit, udah dapat duit kemana-mana. Ngapain mikir kuliah gitu kan dulu. Ya, Gua gitu ya dulu mungkin mikirnya kan kita kalau kuliah ya toh kita lulus kuliah buat nyari duit. Kalau udah dapat Sudah dapat duit ya ngapain balik lagi? ngapain kuliah? Gue dulu gitu. Wajar lah itu. Wajar lah ya kan. Nah, situ sampai akhirnya kuliah gua ngaret tuh gara-gara di Siliwangi nih. Kan habis dari Siliwangi ini, dan Siliwangi ini kan nggak dibayar kan, udah nggak dibayar. Kuliah ngaret, di situ orang tua agak lah, gimana ya? Kamu ngurus skripsi aja dulu. Terus, nah di situ bertepatan dengan gua
plan ke luar negeri tadi bertepatan dengan itu. Jadi ya udah keluar negeri dulu baru ngurusin skripsi gitu. Ya udah biggest dream-nya udah ada satu, masa mau tiba-tiba di-cut gitu kan enggak kan. Iya. Lawan lah. Iya, lawan dikit lah ya. Negosiasi dikit. Akhirnya oke di situ. Nah, terus Itu negosiasi, maksudnya kasarnya berontak lah ya. iya, Rebel. dikit, ke luar negeri dulu, baru habis itu ngurusin kuliah sampai beres di situ. Kalau orang tua lu nonton nih, Lip. Enggak kan. Tanpa sepengetahuan Alit, kita sudah hadirkan Indosiar deh. Anggur orang tua. lo terang nggak lo? Waduh. Ya, jadi gitu aja lah ya. Iya. Cukup lah ya. Cukup mencerahkan Gini deh, orang-orang pesan-pesan lu ada pesan-pesan untuk Adik-adik, orang yang adik-adik lah. Ya. atau nggak perlu adik-adik lah, siapapun yang mau mulai aja dulu lah. Heeh. Gak usah mikirin lu bakal dibayar berapa, lu dibayar atau enggak. Kalau lu suka dan itu emang passion lu dan lu yakin di situ, ya udah jalanin aja kayak let it flow aja. Ntar pasti bakal ada jalannya lagi kok gitu loh. Bakal ada jalan menuju ke mana nih? Ke Mimpi lu. kesuksesan lu, ke mimpi yang udah lu set di awal gitu loh. Pasti ada jalannya. If there's a will, there's a way. Nah, oke. Artinya? Aduh. Harus lucu nih. Artinya nih. Jangan banyak tanya. Gimana teman-teman The Bricks, sahabat The Bricks, Brickslicious, Bricksmania? Iya. Cukup mencerahkan lah harus Mencerahkan ya. kan? Gimana itu pekerjaan dari sport fotografi? Dan kalau mau tanya-tanya bisa nih. Bisa langsung di bawah komen ini. di bawah, bisa langsung nge-DM, DM. Bricos Media. Yang paling penting nonton lah biar kita dapat AdSense ya. Mungkin itu aja teman-teman The Bricks yang kita sampaikan di episode kali ini. Kita akan ngebahas lagi hobi-hobi lain di episode selanjutnya. Julius Saputra pamit. Mahdi pamit. Muhammad Alif pamit. Ciao. Bye. Bye.